Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 3. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Ketut Fani Dwi Jayanti dengan NIM 2111061010 dengan absen 07. Dan selanjutnya ada saya sendiri yaitu Nur Imamah dengan NIM 2111061016 dengan absen 10. Dan untuk yang terakhir ada Nimade Sona Dwiyanti dengan NIM 2111061019 dengan absen 12. Di sini kami akan membahas tentang ragam atau jenis permainan yang sesuai untuk anak dan implikasinya. Next. Pembahasan pertama, di sini saya akan membahas tentang pengertian bermain. Bermain merupakan aktivitas keseharian anak yang sifatnya menyenangkan, menggembirakan, dan menimbulkan kenikmatan. Bermain bagi anak berfungsi untuk membantunya mencapai perkembangan yang utuh, baik fisik maupun mental. Melalui bermain, anak memperoleh kesempatan dan pengalaman yang dapat merangsang proses perkembangannya dari aspek nilai agama dan moral, kognitif, fisik motorik, bahasa, sosial, emosional, serta seni dan kreativitas. Tahapan proses bermain yang dilakukan anak usia dini dimulai dari hanya mengamati sampai mampu melakukan aktivitas permainan secara berkelompok melalui aturan tertentu. Agar satu kegiatan bermain dapat memiliki fungsi dan kebermanfaatan bagi perkembangan anak, hendaknya kegiatan bermain harus memenuhi persyaratan, yaitu yang pertama ada waktu yang cukup, peralatan yang memadai, teman bermain, tempat, serta memiliki aturan bermain. Bentuk dan jenis permainan pada anak usia dini dapat berupa bermain pasif dan aktif, serta bermain bebas dan bermain terpimpin. Bermain juga memiliki arti yang sangat penting bagi anak usia dini dalam kehidupannya. Oleh karena itu, perlu kiranya dilakukan berbagai usaha untuk mengoptimalisasi menyajikan kegiatan bermain yang kondusif serta bermanfaat bagi perkembangan anak. Untuk yang selanjutnya, yaitu fungsi dan manfaat bermain bagi perkembangan anak usia dini. Di sini ada beberapa aspek perkembangan. Yang pertama ada perkembangan bahasa, yang kedua ada perkembangan moral, yang ketiga ada perkembangan sosial, yang keempat ada perkembangan emosi, yang kelima ada perkembangan kognitif, yang keenam ada perkembangan fisik, yang terakhir ada perkembangan kreativitas. Perkembangan bahasa yaitu aktivitas bermain, yaitu diibaratkan laboratorium bahasa anak, yaitu memperkaya perbendaharaan kata anak dan melatih kemampuan berkomunikasi anak. Yang kedua yaitu ada perkembangan moral, yaitu bermain dapat membantu anak untuk belajar bersikap jujur, menerima kekalahan, menjadi pemimpin yang baik, serta bertenggang rasa. Untuk yang selanjutnya ada perkembangan sosial, yaitu bermain bersama teman dapat melatih anak untuk belajar membina hubungan dengan sesamanya. Anak belajar mengalah, memberi, menerima, tolong-menolong, dan berlatih sikap sosial lainnya. Yang keempat yaitu ada perkembangan emosi. Bermain merupakan ajang yang baik bagi anak untuk menyalurkan perasaan atau emosinya dalam mengendalikan diri dan keinginannya sekaligus sarana untuk relaksasi. Pada beberapa jenis kegiatan bermain yang dapat menyalurkan ekspresi diri anak, dapat digunakan sebagai cara terapi bagi anak yang mengalami gangguan emosi. Untuk yang kelima yaitu ada perkembangan kognitif, yaitu melalui kegiatan bermain, anak dapat belajar konsep bentuk, warna, ukuran, dan jumlah yang memungkinkan stimulasi bagi perkembangan intelektualnya. Anak juga dapat belajar untuk memiliki kemampuan atau dapat menyelesaikan permasalahan atau yang sering disebut dengan problem solving, sehingga dapat mengenal dunia sekitarnya dan menguasai lingkungannya. Untuk yang keenam yaitu ada perkembangan fisik, yaitu bermain memungkinkan anak untuk menggerakkan dan melatih seluruh otot tubuhnya, sehingga anak memiliki kecakapan motorik dan kepekaan penginderaan. Untuk yang terakhir yaitu ada perkembangan kreativitas,
yaitu bermain dapat merangsang imajinasi anak dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mencoba berbagai idenya tanpa merasa takut karena dalam bermain anak mendapatkan kebebasan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, yaitu tahap perkembangan bermain anak usia dini. Di antaranya ada uncouped behavior, yang artinya gerakan kosong. Yang kedua ada unlocker behavior, atau tingkah laku pengamat. Yang ketiga yaitu solitary play, yang artinya bermain soliter. Yang keempat yaitu parallel play, yang artinya bermain paralel. Yang kelima yaitu associative play, yang artinya bermain asosiatif. Yang keenam yaitu uncouped play, atau yang artinya bermain kooperatif. Yang pertama yaitu uncouped behavior atau gerakan kosong, yaitu sepertinya belum melakukan gerakan kegiatan bermain, hanya mengamati sesuatu sejenak saja. Misalnya, bayi mengamati jari tangan, kaki sendiri, dan mengembangkan tanpa tujuan. Yang kedua yaitu gerakan unlocker behavior, yang artinya anak memperhatikan hal lain yang sedang melakukan suatu kegiatan atau sedang bermain, misalnya seorang anak yang memperhatikan temannya sedang bermain petaku. Bermain petak umpet tanpa ikut bermain, tapi ia turut merasa senang seolah ia ikut bermain. Yang ketiga yaitu solitary play, atau bermain soliter. Anak bermain sendiri, mencari kesibukan sendiri tanpa peduli orang lain, teman lain yang ada di sekitarnya. Yang selanjutnya yaitu parallel play, yang artinya anak melakukan kegiatan bermain di antara anak yang lain tanpa ada unsur saling mempengaruhi. Misalnya, anak bermain puzzle dan anak lain juga bermain puzzle. Mereka akan bersama tetapi tidak saling mempengaruhi. Yang selanjutnya yaitu bermain associative play, yang artinya anak melakukan kegiatan bermain bersama anak lain tapi belum ada persatuan tujuan bermain. Misalnya, anak bermain menepuk air di kolam bersama-sama. Yang terakhir yaitu cooperative play, yang artinya melakukan kegiatan bermain bersama-sama dengan secara terorganisasi dan saling bekerja sama, ada tujuan yang ingin dicapai bersama, dan ada pembagian tugas-tugas yang disepakati bersama. Misalnya, bermain rumah-rumahan yang ada jadi bapak, ibu, dan anak saling masing-masing memiliki tugas. Anak membuat rumah-rumahan tersebut dengan kain atau balok dan bermain peran dengan boneka. Yang selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bermain anak usia dini, yaitu ada faktor kesehatan, perkembangan motorik, yang terdiri dari intelijensi, jenis kelamin. Yang ketiga yaitu lingkungan dan taraf sosial, yang terdiri dari alat permainan. Yang pertama yaitu kesehatan. Faktor kesehatan yaitu anak yang sehat cenderung akan memilih berbagai jenis kegiatan bermain aktif daripada pasif. Karena banyaknya energi yang dimiliki anak membuat lebih aktif dan ingin menyalurkan energi tersebut. Sementara anak yang kurang sehat akan mudah lelah ketika bermain sehingga lebih menyukai bermain pasif karena tidak membutuhkan banyak energi. Dalam faktor kesehatan ini terdiri dari faktor motorik, yaitu kegiatan bermain aktif lebih banyak menggunakan keterampilan motorik, terutamanya motorik kasar, sedangkan motorik pasif kurang melibatkan keterampilan dan koordinasi antara motorik. Dengan demikian, anak yang memiliki keterampilan motorik pula sebaiknya akan kurang terampil, yaitu cenderung memilih kegiatan bermain yang pasif. Yang selanjutnya yaitu intelijensi, yaitu anak yang memiliki intelijensi yang baik atau pandai, cenderung akan menyukai kegiatan aktif maupun pasif. Kegiatan biasanya anak yang pandai akan lebih aktif daripada anak yang tidak pandai. Selanjutnya yaitu
faktor jenis kelamin. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan dalam memilih kegiatan bermain. Perbedaan ini terjadi karena secara alamiah dan ditentukan secara genetik. Selanjutnya yaitu faktor lingkungan. Lingkungan dan taraf sosial ekonomi akan mempengaruhi jenis kebiasaan bermain dan alat permainan yang digunakan oleh anak. Anak kota dengan anak desa menggunakan alat permainan yang berbeda. Misalnya anak kota bisa bermain dengan mobil-mobil kan. Bertentangan dengan anak yang berada di perdesaan, yaitu mereka bermain dengan ranting kayu atau kerikil. Yang selanjutnya yaitu alat permainan. Alat permainan yaitu ketersediaan berbagai alat permainan yang dimiliki anak mempengaruhi jenis kegiatan bermain. Perlu kiranya setidaknya berbagi varian alat permainan sehingga memungkinkan anak untuk bermain dengan berbagai cara atau jenis. Baik, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan membawakan materi tentang tipe dan jenis kegiatan bermain. Tipe dan jenis kegiatan bermain ini dibagi menjadi dua, yaitu bermain aktif dan bermain pasif. Bermain aktif adalah kegiatan bermain yang melakukan aktivitas gerakan yang melibatkan keseluruhan indera dan anggota tubuhnya. Di antara jenis kegiatan bermain aktif adalah rugby fly, yang kedua ada functional fly, yang ketiga ada constructive fly, yang keempat ada creative fly, terus selanjutnya ada simbol atau dramatic fly, yang terakhir ada fly games. Selanjutnya yang kedua ada bermain pasif. Kegiatan bermain ini tidak melibatkan banyak gerakan tubuh anak, tetapi hanya melibatkan sebagian indera, terutama pendengaran dan penglihatan. Selanjutnya ke macam-macam permainan anak. Menurut Hetzi, seorang psikolog Jerman, meneliti permainan di kalangan anak-anak, didapatkan beberapa macam-macam permainan yang dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada permainan fungsi. Dalam permainan ini diutamakan adalah gerakannya, seperti gerakan tangan, kaki, dan sebagainya. Yang kedua ada permainan konstruktif. Dalam permainan ini diutamakan adalah hasil. Yang ketiga ada permainan reseptif. Sambil mendengarkan cerita atau melihat buku gambar, anak berfantasi dan menerima kesan. Yang keempat ada permainan peranan. Peranan ini di mana anak-anak dapat memainkan atau mempergerakkan permainan sesuatu yang diinginkan atau sesuai dengan tema permainannya. Yang terakhir ada permainan sukses menurut Zulkifli. Dalam permainan ini diutamakan adalah prestasi. Baik, sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Saya lanjutkan ke moderator. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan tentang implikasi pada anak usia dini. Melalui bermain, anak memperoleh kesempatan dan pengalaman yang dapat merangsang proses perkembangannya dari semua aspek perkembangan, yang meliputi nilai agama dan moral, kognitif, fisik motorik, bahasa, serta kreativitas. Suatu permainan yang akan dilakukan anak usia dini hendaknya harus memenuhi beberapa persyaratan penting, yaitu waktu yang cukup, peralatan yang memadai, teman bermain, serta memiliki aturan bermain, sehingga permainan yang dimainkan tersebut mempunyai fungsi dan kebermanfaatan bagi perkembangannya.
Untuk yang selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan. Bermain bagi anak berfungsi untuk membantunya mencapai perkembangan yang utuh, baik fisik maupun mental. Serta melalui bermain, anak memperoleh kesempatan dan pengalaman yang dapat merangsang proses perkembangannya. Tahapan proses bermain yang dilakukan anak usia dini dimulai dari hanya mengamati sampai mampu melakukan aktivitas permainan secara berkelompok melalui aturan tertentu. Agar suatu kegiatan bermain dapat memiliki fungsi dan kebermanfaatan bagi perkembangan anak, hendaknya kegiatan bermain harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah disebutkan tadi, seperti waktu yang cukup, peralatan yang memadai, teman bermain, serta tempat yang memiliki penunjang seperti itu. Untuk bentuk dan jenis permainan pada anak usia dini dapat berupa bermain pasif dan aktif, serta bermain bebas dan bermain terpimpin. Bermain juga memiliki arti yang sangat penting bagi anak usia dini dalam kehidupannya. Oleh karena itu, perlu kiranya dilakukan berbagai usaha untuk mengembangkan perkembangannya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.